Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan membagikan permenungan saya tentang Injil hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam Injil hari ini, Yesus menasihati para muridnya untuk waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Yesus tidak ingin para muridnya hidup dalam keadaan berpura-pura percaya atau setia. Yesus tidak ingin para muridnya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatan atau bermuka dua. Yesus tidak tawar-menawar dengan kemunafikan. Yesus bahkan tidak segan-segan menegur kemunafikan beragama lebih dari semua yang lain. Yesus menyerang perilaku, pengajaran, cara berpakaian, dan semua yang menunjukkan kedangkalan dari kesalehan agama yang menutupi kemiskinan rohani. Yesus memiliki kesabaran dengan orang berdosa yang mau bertobat dan orang-orang yang lemah imannya. Tapi dia tidak sabar dengan orang-orang beragama yang munafik. Orang beragama yang munafik tidak ada yang bisa aman dengan usahanya sendiri, karena segala sesuatu yang tersembunyi akan dibukakan. Karena Allah Maha Tahu, Dia mengetahui segalanya, dan tidak ada segala sesuatu pun yang dapat lolos dari perhatiannya. Bahkan sesuatu yang tertutup sekalipun akan dibuka, dan sesuatu yang tersembunyi sekalipun sudah diketahui. Yesus meminta para muridnya untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Orang yang percaya sepenuhnya kepada seseorang tidak akan pernah takut untuk melakukan semua keinginan dari orang tersebut. Para murid dan juga kita sekalian disadarkan bahwa burung pipit sekalipun tidak luput dari perhatian Allah, apalagi manusia. Bahkan rambut kepala mereka pun telah terhitung. Kita diajak untuk berani percaya kepada Allah, karena kita berharga di mata Allah lebih daripada banyaknya burung pipit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebagai orang Kristen, hari ini kita diajak untuk takut akan Allah. Karena Allah lah yang menjadikan segala sesuatu dari tidak ada. Maka segala sesuatu termasuk manusia adalah milik Allah.
Allah berkuasa penuh untuk membinasakan segala sesuatu, termasuk tubuh dan jiwa kita. Allah berkuasa melemparkan orang dari hadiratnya atau ke dalam neraka. Takut akan Allah di sini bukan berarti mengambil jarak sama sekali dari Allah, atau ketakutan berlebihan sampai tidak berani lagi untuk mendekati Allah. Takut akan Allah berarti percaya sepenuhnya kepada Allah dan melakukan segala perintah Allah. Karena Allah itu kengerian terbesar, pribadi yang paling kita butuhkan, dan pribadi yang paling kita takuti. Allah memiliki otoritas yang sepantasnya untuk memerintah atas segala sesuatu, karena tidak ada satupun yang ada tanpa Dia. Itu termasuk saya dan Anda. Diri kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Kita tidak berhak melakukan apapun yang kita inginkan dengan tubuh kita, dengan diri kita. Tubuh kita bukan milik kita, melainkan milik Allah. Itu berarti kita tidak sepenuhnya bebas melakukan apapun yang kita inginkan terhadap tubuh kita. Kita bukan sekadar objek yang dimiliki. Kita adalah manusia yang berharga bagi Allah, seperti halnya seorang anak berharga bagi orang tuanya. Allah memang Raja yang agung berkuasa. Takut akan Allah memang awal dari pengetahuan, tapi Allah juga seorang Bapa. Perlu diingat bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah dan bukan Allah, dan kita juga bukan Allah-Allah kecil. Walaupun kita makhluk ciptaan, namun kita istimewa. Kita adalah makhluk yang paling luar biasa dalam dunia setelah Allah. Kita hanya menyembah Sang Pencipta dan bukan hal-hal ciptaan lainnya. Kita tidak menganggap diri sebagai Allah. Jika kita menganggap diri sebagai Allah, sama dengan membuat kekristenan berpusat pada kita. Allah ada dekat dengan kita, dan kita bukan Dia. Kita tidak menurunkan Allah dari takhta, lalu menaikkan diri kita menggantikannya. Kita bukan sekadar tubuh fisik. Kita tentu terdiri dari fisik, tapi kita juga memiliki bagian non-fisik, yaitu bagian diri yang tidak terlihat atau jiwa. Kita bukan mesin yang sekadar ada, tapi kita memiliki tujuan. Manusia bukan mesin, tapi tubuh manusia bersatu dengan jiwa kita, sehingga memberi hidup, gerakan, dan arah pada tubuh fisiknya. Manusia sejak awal, manusia sebagai dirinya sendiri, manusia dalam sifat esensinya adalah indah. Kita itu indah karena kita manusia dan tidak ada alasan lain. Tidak peduli seberapa tampan atau tidaknya kita, tidak peduli seberapa cantik atau tidaknya kita, atau seberapa tua atau rusak atau rantainya kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita itu bernilai. Nilai kita berbeda dengan nilai benda fisik apapun. Nilai manusia ada dalam dirinya atau ada dalam diri. Kita tidak mendapatkan nilai ini dalam perjalanan waktu. Nilai yang saya dan kalian miliki sudah jadi bagian yang tak terpisahkan. Nilai ada pada kita sejak awal kita ada dan mengikuti kita dimanapun kita berada. Tidak peduli bentuk kita seperti apa. Nilai itu selalu menjadi milik kita. Beberapa bagian esensial dari saya dan Anda akan selalu indah dan mulia, dan tidak seorang pun yang bisa mengambilnya. Kita juga istimewa. Nilai istimewa kita adalah satu-satunya alasan kita memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan. Hak ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa dirampas, dan tidak bisa diberikan, karena tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Jika nilai manusia yang istimewa ini jatuh, maka hak manusia yang tak terpisahkan ini juga jatuh. Perlu kita ketahui
bahwa kita memang makhluk hidup, tapi kita lebih dari makhluk hidup. Saya dan Anda istimewa, bernilai, indah, dan itu tidak bisa berubah. Allah hanya menciptakan satu makhluk, yaitu manusia, yang dalam cara yang unik dan penting dan hampir tidak bisa digambarkan, serupa dengan Dia, segambar dengan Dia, memiliki jiwa yang menyerupai gambarannya. Sadarilah bahwa kita adalah makhluk hidup, tetapi kita bukan sekadar makhluk hidup. Kita dicipta serupa dengan Allah dalam cara yang luar biasa, dan ini tidak pernah akan bisa diambil dari kita. Kita memiliki tanda Allah, karena Allah telah menciptakan kita serupa dirinya, dan itu mengubah segala sesuatu. Marilah kita selalu hidup takut akan Allah, karena kita istimewa dan berharga bagi Allah. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.